Jumpa lagi di channel Bu Eli. Salam kimia, kimia keren ya. Masih semangat belajar ya, meskipun sudah malam, tapi tetap semangat belajar karena besok itu ujian ya. Oke ya. Baik ya, sekarang ini part 3. Bu Eli akan menjelaskan tentang cara menganalisis soal HOTS berbasis eksperimen. Ini masih berbasis eksperimen, real context problems ya, pada materi sifat koligatif larutan, naik titik didih larutan, dan turun titik beku larutan ya. Kalau yang tadi kita bahas pada naik titik didih larutan, sekarang kita bahas pada turun titik beku larutan ya. Jadi turun titik beku larutan karena titik beku pelarut akan lebih tinggi dibandingkan titik beku larutannya ya. Ini materi kelas 3 TKI 3 KD 31 sampai 32. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, soal HOTS kali ini part 3 ini kita ambil dari pekerjaan PJBL Project yang sudah dilakukan oleh Valencia Aurora 12 IPA 3 TA 2122 ya, baru saja selesai di tahun ajaran ini ya. Aurora melakukan percobaan yang bertujuan mempelajari pengaruh waktu ya Ibu Pristabilo ini ya, pengaruh waktu pembekuan larutan dengan perbedaan ukuran solut ya. Jadi kita membedakan ukuran solut halus, kasarnya, solut terhadap tinggi, diameter, dan massa S ya. Namun pada bahasan soal kali ini kita batasi pada massa S-nya saja ya. Pada massa S-nya saja ya. Percobaan dilakukan dengan membekukan larutan garam kasar, garam kasar halus ya, gula kasar halus, dan ada tambahan yaitu serbuk krimer ya. Jadi serbuk krimer yang sudah halus ya, memang karena berupa serbuk. Jadi kita tidak membuat krimer, tidak menggunakan krimer kasar, tapi krimernya hanya satu jenis yaitu serbuk karena sudah halus ya. Nah, ini kita tambahkan ke dalam volume air yang sama, kemudian kita lakukan pengukuran terhadap tinggi es, massa es yang terbentuk pada menit ke 45, 60, 150, 240 sampai 360 ya, alias 3 jam ya. Nah, mengapa dipilih menit-menit kesekian? Karena sebelumnya ini sudah dilakukan draft eksperimennya ya, yaitu eksperimen pendahuluan, lalu kita pilih pada data-data yang bisa dibahas dan baik-baik ya, berdasarkan dari eksperimen awal ya. Eksperimen pendahuluan itu mulai dari 0 menit atau sekian menit, dan ternyata kita memilihnya pada sekian menit. Jadi pemilihan sekian menit itu berdasarkan data-data yang sudah dilakukan pada eksperimen pendahuluan. Nah, sekarang kita menuju ke bahwa setelah dilakukan eksperimen maka akan dicatat data eksperimennya, dimasukkan ke dalam tabel, kemudian dari tabel itu di-convert to grafik ya, grafik. Nah, pada kali ini Bu Eli akan menyajikan grafiknya saja ya. Salah satu grafik yang mencatat data hasil percobaan yaitu membahas hubungan waktu pembekuan terhadap terbentuknya massa es ya. Nah, jadi yang kita bahas sekarang ini adalah yang massa es ya, massa esnya ya. Jadi es itu terbentuk lalu ditimbang ya, berapa gram, begitu ya, dihubungkan dengan apakah waktu semakin lama waktu pembekuan massa esnya bertambah atau bagaimana ya. Nah, grafiknya ditampilkan sebagai berikut ya, namun kita cek dulu di sini ya, pertanyaannya apa? Manakah di antara pernyataan berikut yang tidak? Ya, lagi-lagi kita harus teliti ya untuk mencermati kalimat ya. Kalimat itu berbunyi apa ya? Yang tidak, yang bukan, kecuali, dan seterusnya ya. Jadi ini ada kalimat-kalimat yang sering menjebak. Jadi kalau kita tidak teliti dan tidak sabar membaca soal HOTS maka bisa salah opsi ya. Manakah di antara pernyataan berikut yang tidak mendukung ulasan grafik tersebut? Ya, part 3 ini kita belajar menganalisis grafik. Ya, tampilan grafiknya bagaimana? Next slide ya. Nah, ini dia ya. Ini adalah tampilan grafiknya, yaitu hubungan waktu pembekuan ya. Waktu pembekuan ini ada di sumbu
X-nya ya. Kemudian kita hubungkan terhadap ukuran solut, di sini kita lihat ya, ada garam kasar, garam halus, kemudian ini gula kasar, gula halus, dan kita beri saat itu ditambahkan data tambahan, kita coba pada creamer ya, creamer, minuman instan ya. Kemudian jangan lupa di sini pasti ada air sebagai solvent ya. Jadi ini air ini adalah apa, solventnya ya. Lalu ini dihubungkan terhadap yang namanya massa es. Jadi kita hanya menimbang massa es, bahasanya adalah pada massa es ya di sini ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menganalisis grafik. Tentu kita membaca judulnya, waktu pembekuan dan ukuran solut terhadap massa es yang terbentuk ya pada proses pembekuan. Ingat, konsep dasarnya itu adalah bagaimana pembekuan itu terjadi ya ketika molekul-molekul solvent, dalam hal ini air, itu lepas dengan merilis energi ya, lepas dari ikatannya terhadap partikel-partikel terlarut, maka ketika molekul air itu lepas maka merapat ya. Ketika energi dilepaskan, maka molekul air akan merapat dan membeku. Maka terjadi perubahan wujud, yaitu dari cair menjadi padat, maka disebut membeku. Begitu ya konsep sederhananya ya. Nah, ternyata yang berikutnya kita membaca sumbu X-nya apa, yaitu waktu pembekuan dalam menit. Kita baca ada angka-angka di sini 45, 60, 150, 240, dan 360 ya. Kemudian kita baca juga sumbu X atau ordinatnya itu adalah variabel massa S dalam gram ya. Di sini ada angka 20, 40, 60, 80, 100 dengan skala seperti ini ya. Nah, lalu kita perhatikan kurvanya ya, kurvanya nih kebetulan Ibu memberikan panah-panah supaya karena ini kalau misalnya kita cetak di kertas maka tidak berwarna ya, maka kita buat panah-panah saja ya. Sudah bisa diperhatikan ya. Lalu kita baca kecenderungan grafik ini seperti apa ya, informasi awalnya seperti apa, kita telaah dulu. Misalnya ya, kita ambil yang air ya atau solventnya ya, solventnya itu kita pakai warna yang berbeda ya. Di sini misalnya ada coklat, solvent. Lihat panahnya ini ya, panahnya nih. Nah, ini solventnya ya. Solvent dengan bertambahnya waktu pembekuan ya, ini lihat yang coklat ya. Yang coklat ternyata massa es itu bertambah berat, bertambah besar ya, itu untuk solvent, itu seperti itu yang kita dapat. Kemudian kita lihat hubungan antara garam kasar dan halus ya. Garam kasar dan halus, kita lihat kasar itu ada di sini ya. Ini di sini yang kuning ini ya. Itu seperti itu juga ada hubungan berbanding lurus terhadap waktu pembekuan dan massa es ya. Kemudian garam halusnya kita cek dengan warna yang lain ya, misalnya warna ungu ya. Di sini ini warnanya merah, ini kebetulan sudah merah ya warnanya, ini garam halus ya. Garam halus, bagaimana hubungannya ya? Ternyata juga ya, semakin banyak waktu pembekuan, semakin lama maka massa es semakin berat. Nah, kalau kita bandingkan antara garam kasar terhadap halus, misalnya caranya adalah misalnya kita memilih salah satu waktu pembekuan di 240 mili ya, kita tarik garis ke atas ya, kita perhatikan pada ini seperti ini. Nih kita tarik ya, misalnya pada 240. Jadi garam kasarnya itu di atas mungkin 90 ya di sini ya. 90 gram pada 240, sementara garam halusnya itu di sini misalnya 40 ya. Ini jauh lebih garam halus lebih ringan massa esnya, lebih sedikit massa esnya dibandingkan garam kasar ya pada waktu pembekuan yang sama ya. Nah, bagaimana dengan gula kasar dan halus ya? Di sini kita lihat gula kasar ini tidak terlalu kelihatan ya ini. Nah, ini seperti ini nih gula kasarnya yang biru ini ya, ini menuju ke ini perimpit ya ke sini ya, ke sebelah sini yang
air itu ya. Kemudian gula halusnya yaitu yang ini, ya, Ibu kasih. Nah, ini gula halus ya. Nah, bagaimana kecenderungannya dibandingkan gula kasar tadi ya, kita juga bisa memilih ya salah satu waktu, misalnya di 300 ya, misalnya di sini kita tarik ke atas ya di 300 menit. Nah, ini di sini ya. Nah, kita lihat di sini untuk gula kasar masanya sekitar misalnya 80 gram ya. Sementara pada gula halus ya, di sini, hampir mungkin 50 gram ya, ini ke sini ya, ini ke sini ya. Jadi kesimpulan, kita bisa ambil keseluruhan meskipun kita belum lihat opsi dari soal ya, bahwa ukuran partikel yang kasar itu akan me membuat massa es yang terbentuk lebih besar dibandingkan ukuran solut yang lebih halus ya. Nah, bagaimana opsi-opsinya? Ingat tadi ya, pertanyaannya adalah statement yang tidak pas ya, tidak pas dengan hasil eksperimen atau yang kurang tepat ya. A. Hasil percobaan membuktikan hubungan berbanding lurus pada waktu pembekuan ya, berbanding lurus ya pada waktu pembekuan dan ukuran solut terhadap ketinggian dan massa es ya. Pada eksperimen ini kita pakai massa es, bukan ketinggian ya. Jadi bahasanya ke massa es ya. Apakah berbanding lurus? Tadi kita lihat bahwa semakin lama waktu pembekuan maka massa esnya juga makin besar. Maka ini benar ya karena berbanding apa? Berbanding lurus. Oke ya. Berbanding lurus. Keywordnya ada di berbanding lurus. B. Makin banyak zat terlarut itu solut ya yang tadi ya. Zat terlarut ini apa sih yang tadi ya? Yang garam itu zat terlarut namanya ya. Kemudian yang creamer dan gula ya. Makin banyak zat terlarut dan makin kecil ukuran solut. Jadi halus kasarnya tadi. Kalau makin halus berarti ukuran solut makin kecil ya. Maka massa es lambat terjadi sehingga waktu pembekuan lebih lama. Massa es lambat terjadi ya. Sehingga ketika kita mematok ya, makanya waktu pembekuannya kita patok supaya kita bisa ukur variabel yang lain ya. Misalnya kita patok di 150 ya. Untuk tadi kita bandingkan ke gula kasar ya, gula kasar dan gula halus ya. Apa yang terjadi misalnya okelah di 300 ini ya. Tadi kan sudah nampak ya bahwa gula kasar itu massa esnya jauh lebih besar daripada gula halus ya. Tetapi karena di sini menanyakan mana yang lebih lambat terjadi ya, massa es lambat terjadi itu makin banyak zat terlarut dan makin kecil ukuran solut, maka massa es lambat terjadi. Berarti kita ambil yang ukurannya halus ya, gula halus ataupun garam halus. Apakah waktu pembekuannya lebih lama ya? Nah, oleh karena itu kita lihat ya yang garam halus terhadap yang merah ini ya, terhadap yang kuning yaitu garam kasar. Nah, kalau misalnya kita ambil pada 60 gram di garam halus di sini ya, 60 bentar ya. Ini 60 gram misalnya ya untuk garam halus di sini ya, di sini yang kuning nih ya. Sementara pada garam kasar itu yang ini ya, yang ini atau Ibu pakai yang nah yang ini dan yang ini ya. Nah, lalu kita tarik. Nah, garam apa namanya? Oh, sorry ya, yang garam kasar yang kuning ini. Yang kuning berarti ini di sini ya, di sini. Ya, kelihatannya hampir berimpit. Garam kasar yang kuning sementara sebentar. Garam halus yang merah ya. Garam halus, garam kasar yang kuning ini ya. Karena ada tanda panah ini kita harus benar-benar perhatikan ya ujung pangkal panahnya ya. Nah, pada garam halus ya membutuhkan waktu misalnya di sini 300 menit, waktunya lebih lama ya 300 menit dibandingkan kalau di garam kasar yang kuning ini ya, ke sini ya, itu mungkin sekitar 200 menit ya, mungkin sekitar 200 menit, kita bisa kira-kira aja berdasarkan skala angka ini ya. Nah, itu baru terbentuk di 60 gram. 60 gram es terbentuk untuk garam kasar membutuhkan waktu
300 menit ya, sementara pada garam halus garam harusnya garam halus lebih lama. Ya, ini kita catat aja. Garam halus lebih lama, membutuhkan waktu pembekuan untuk membentuk es 60 gram dibandingkan garam kasar ya, yang membutuhkan waktu pembentukan 60 gram es itu hanya di 200 menit, jadi selisih 100 menit. Nah, seperti itu ya. Jadi berdasarkan analisis ini, maka B oke ya. Kita tulis B oke, benar ya. Nah, yang C, data menunjukkan massa es yang terbentuk pada larutan gula halus, yang halus-halus ya, dan garam halus, itu lebih kecil dari ukuran solut yang kasar pada menit ke 150 sampai 240 ya. Jadi ini kita tandai 150 sampai 240 untuk gula halus dan garam halus ya. Itu lebih kecil dari ukuran solut yang kasar ya. Jadi massa esnya apakah ia lebih ringan, lebih kecil dari ukuran solut yang kasar? Kita lihat di menit 150. Ini ya 150 ke menit berapa tadi ya? 240 ya. Jadi di sini ya. Nah, maka garam halus yang merah bersama dengan gula halus yang biru ya, ini menunjukkan massa, lihat ya, massa yang terbentuk pada gula dan garam halus lebih kecil ya dari yang kasar ya. Gula halus di sini yang biru, sementara yang merah adalah garam halus ya. Nah, ini garam halus dibandingkan terhadap garam kasar, iya massa esnya lebih kecil ya, di bawah garam kasar yang kuning ya, yang ini ya. Nah, seperti itu ya, ini dan ini ya, oke. Ini. Nah, untuk gula kasar juga ya, itu lebih besar massa esnya dibandingkan gula halus ya. Gula halusnya di bawah 40 gram. Nah, jadi pernyataan C itu benar ya, gitu. Jadi ini sebenarnya di sini kita berlatih untuk membaca grafik ya, menghubungkan antara memprediksi grafik terhadap statement pada kalimat-kalimat opsi ini berdasarkan pada konsep-konsep dari materi sifat koligatif seperti itu ya. Nah, kita remind ya bahwa sifat koligatif itu dipengaruhi oleh banyaknya partikel zat terlarut. Ketika partikel zat terlarut itu banyak sekali ya, misalnya pada senyawa elektrolit, zat elektrolit dibandingkan non elektrolit lebih banyak ya. Misalnya 1 mol garam itu akan menghasilkan 2 mol ion. Sementara kalau gula 1 mol gula ya menghasilkan 1 mol gula karena gula tidak terionkan. Kira-kira seperti itu ya konsep dasarnya. Nah, menyebabkan bahwa molekul air itu sulit untuk lepas, untuk merapat ya. Ketika suhu kalornya dibebaskan, maka terjadi penurunan suhu ya. Ketika sebuah sistem kehilangan kalor ya, maka terjadi penurunan suhu ya di dalam sistem tersebut ya, sehingga maksudnya pembekuannya itu bisa lebih lama atau titik bekunya malah lebih turun ya. Nah, seperti itu. Jadi kita memandang pada banyaknya partikel zat terlarut yang mampu mengikat molekul air. Ya, makin banyak zat terlarut, molekul airnya terikat lebih kuat ya, sehingga ya sulit lepas. Karena sulit lepas maka sulit menguap, sulit mencapai titik didihnya, lama mencapai titik didihnya, atau bahkan lama mencapai titik bekunya ya, demikian ya. Nah, lanjut lagi ya di D ya. D, ditinjau dari ukuran partikel solut, makin halus ukurannya, maka partikel solut sulit diikat oleh air sehingga menyebabkan air lebih bebas lepas dari ikatan antar molekul yang akhirnya mempercepat pembekuan. Nah, kalau kita membaca ini dengan teliti, kelihatannya itu kontradiksi ya dengan statement konsep sifat koligatif yang barusan Ibu sampaikan tadi ya. Kenapa? Karena di sini makin halus maka kok partikel solutnya jadi sulit ya, partikel solutnya sulit diikat oleh air, sehingga menyebabkan kalau sulit diikat
oleh air, menyebabkan air lebih bebas ya. Sebenarnya dari kalimat ini aja sudah menimbulkan keraguan ya untuk opsi D ini ya. Air kok lebih bebas lepas, sementara ini, maksudnya sulit diikat oleh air ya, sulit diikat oleh air berarti lebih bebas lepas ya. Nah, di sini sebenarnya ada konsep yang namanya teori tumbukan ya. Jadi kita menghubungkan dengan konsep ini sudah dipelajari di kelas 2 ya. Jadi pada teori tumbukan itu juga dipengaruhi oleh ukuran partikel. Ketika makin halus, maka di sana terjadi tumbukan yang lebih efektif sehingga misalnya dalam hal ini adalah sifat kelarutan suatu zat, suatu partikel zat terlarut. Kalau makin halus kan makin larut ya, kalau makin larut mestinya molekul air itu akan diikat dengan lebih kuat oleh partikel-partikel solutnya ya, saling mengikat dengan lebih kuat sehingga malah jadi um, sulit untuk lepas ya, sulit untuk lepas partikel airnya ya, sulit untuk lepas jadi bukan malah bebas ya, seperti itu ya. Ini ragu ya. Nah, kita ke E dulu ya. Jadi di E ini adalah adanya kandungan makromolekul ya. Kenapa makromolekul? Ibu sampaikan di sini bahwa makromolekul itu bisa terdiri dari karbohidrat, ya, protein, lemak ya. Nah, di sini karbohidrat. Kenapa? Karbohidrat yang dipakai misalnya pada sari jagung, minyak nabati dan emulsifier ya. Ini emulsifier nih. Ini tipe ya, emulsifier ya. Nah, itu memang sering ditambahkan ke dalam produk creamer ya, karena creamer itu terbuat dari saripati jagung ya, ada pokoknya karbohidrat ya. Ini adanya tambahan-tambahan zat aditif itu memperbanyak zat larut di dalam larutan itu, sehingga justru, ikatannya jadi rame ya, ikatan antar molekulnya jadi rame ya. Ini akan menghalangi air untuk lepas ya, sehingga ya butuh waktu yang lebih lama untuk membeku ya. Artinya kita bilang sulit membeku. Nah, tapi, di sini kalau kita lihat datanya ya, data yang ini ya, untuk, creamer ya, kita lihat creamer, creamer itu tadi yang kayak kita buat kolom yang pink ya, yang pink creamer nih ya. Yang pink, yang ini ya, yang pink ini misalnya pada 100 menit ya, 100 menit ini creamer kita tarik ke atas. Misal aja di sini prediksi kita ini ada 100 menit ya. Nah, dia justru masa masa es yang terbentuk ya itu jauh lebih besar gitu dibandingkan yang merah garam halus ya, kemudian dibandingkan gula halus ya atau bahkan ke pelarut airnya atau solvennya di sini ya. Dengan demikian apa penyebabnya apa ya, lalu ini kita kembali ke opsi yang E ya, kita bolak-balik gitu melihat, membaca opsi, ke grafik lagi, baca lagi opsinya, hubungkan antar opsi begitu ya. Kendati demikian massa es meningkat karena solut. Nah, tadi Ibu bilang ya, massa esnya lebih besar ya daripada, garam halus tadi ya, daripada gula halus. Ya karena ada tambahan, makromolekul tadi ya, zat adiktif ya, misalnya ada emulsifiernya, ada minyak nabati sehingga creamer itu menjadi gurih ya, kita tambahkan minyak di sana ya. Jadi tambahan-tambahan makromolekul ini kan namanya makromolekul, mestinya mempunyai massa molekul lebih besar, ini prediksi kita ya. Artinya dengan seperti ini, itu bergabung bersama air karena sifatnya kan polar juga ya. Jadi, pada walaupun minyak dia punya gugus hidrofilik ya yang cinta air. Jadi bisa saja ada kemampuan larut juga di dalam air ya, ditambah emulsifier yang mengikat agar, minyak yang cenderung nonpolar ini bisa menyatu ya dengan sari jagungnya seperti itu ya, dengan nanti juga dengan, air yang ditambahkan ke dalam creamer tadi ya, maka menyebabkan, eee, air tadi menjadi sulit lepas. Ya ketika air, sulit lepas, sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk membeku itu sebetulnya kan juga akan jauh lebih lama, membutuhkan waktu lebih lama ya. Jadi prediksi kita adalah bahwa walaupun
di sini krimer itu harusnya membutuhkan waktu yang lebih lama ya untuk membeku, molekul yang membeku itu molekul airnya ya, jadi karena air sulit lepas, tapi karena ada tambahan zat aditif berupa, senyawa-senyawa makromolekul itu bisa jadi itulah yang menambah berat ya, menambah massa maksudnya, menambah massa sehingga massa krimer itu ikut membeku begitu ya, jadi seperti ini. Ya, jadi ini akan membuat si krimer itu jadi lebih berat ya karena, kandungan makromolekul yang massa molekulnya relatifnya besar itu gabung begitu dengan air ya, jadi ikut ditimbang ya, paham ya maksudnya seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa memberi opsi di sini, oke, ya kalau begitu mana yang ragu-ragu tadi ya, hal yang, kontradiktif dari penjelasan tadi adalah D ya, D. Di bagian mana ya? Di bagian ini ya, kalau makin halus ukuran partikel, maka partikel, solut itu justru akan lebih bagus berinteraksi, berikatan dengan air terikat lebih kuat sehingga air justru tidak bebas lepas, malah lebih sulit lepas dari ikatan antar molekul ya, sehingga, bukan mempercepat pembekuan, tapi justru pembekuannya membutuhkan waktu lebih lama ya, artinya harus ada energi yang dilepas lebih lebih besar ya untuk terjadinya perubahan wujud dari cair menjadi padat, yaitu karena merapatnya molekul-molekul air setelah dia melepaskan kalor ke lingkungannya tadi ya. Baik ya, seperti itu contoh, sampel tes dari analisis grafik hasil eksperimen soal Horst part 3 ya, untuk turun titik beku larutan ya. Silakan dicermati, diulang, dan belajar sabar untuk menganalisis soal karena kita sedang dilatih berpikir kritis, higher order thinking skill ya, seperti ini ya. Oke, sukses selalu.